Setahun yang lalu, saya pernah mengeluarkan sebuah video yang berjudul Capres 2024 sampai 2044 harus bekerja keras. Linknya nanti dapat saudara lihat di kolom deskripsi. Di video itu, saya memunculkan nama Capres dan Cawapres untuk periode 2024. Dan saya berharap pasangan ini bisa bertahan selama 2 periode. Mengapa saya memiliki pengharapan seperti itu? Latar belakangnya adalah untuk memfollow up apa yang sudah dilakukan Jokowi dengan memindahkan ibu kota. Konsep berpikir Jokowi ini sangat saya dukung untuk menghindari Jawa sentris dari sudut pembangunan, sekaligus memposisikan negara berada di titik keseimbangan dari ujung ke ujung. Sebuah simbol kehadiran negara bagi seluruh warga negaranya. Pada kesempatan ini saya mengeluarkan trilogi video yang berjudul Pemilu Koalisi Capres 2024. Trilogi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama, di balik memanfaatkan antitesa Jokowi. Bagian kedua, Kingmaker dan Koalisi Partai 2024. Dan bagian terakhir yang ketiga, Capres dan Cawapres 2024. Secara keseluruhan, penuntasan IKN berkisar 20 tahun, bahkan bisa lebih. Dan memang Jokowi memiliki impian pengibaran bendera merah putih tepat 100 tahun Indonesia merdeka di IKN. Tahun keemasan Indonesia. Tahun yang bukan sekedar angka 100 bermakna sempurna atau emas, tetapi tahun Indonesia menapak ke negara maju. Sebuah impian yang menjadi impian bersama orang-orang yang optimis demi masa depan Indonesia. Langkah untuk menuju ke sana tidaklah mudah. Segala jurus dikeluarkan demi menghalangi langkah Jokowi ini. Sangat rumit menganalisa siapa saja yang bermain. Tidak mudah mata kita melihat siapa yang ditunggangi dan siapa yang menunggangi. Yang jelas bisa kita pastikan ada beberapa kelompok. Ya, seperti berikut ini. Yang pertama, kelompok Salawi, semua salah Jokowi. Jumlahnya tidak akan sampai 10.000 penduduk Indonesia. Menghitung ini tidaklah sulit. Cukup dengan melihat tokoh-tokohnya dan kemampuan tiap tokoh untuk merangkul underline-nya. Jumlah yang puluhan ribu ini tetap tidak bisa diabaikan. Mengingat ada orang-orang independen selalu meniup asap agar mengaburkan pandangan. Jadi orang-orang ini sama sekali tidak berada dekat api. Di beberapa kesempatan, kelompok Salawi ini tidak bisa bergerak karena ketiadaan dana. Jadi sangat jelas yang menggerakkan kelompok ini hanyalah ketersediaan dana, bukan karena visi atau misi. Visi dan misi bila ada mungkin hanya berhenti di level beberapa gelintir tokohnya. Visi dan misi para tokoh ini juga sebenarnya tidaklah begitu kuat, karena mereka tahu menghadapi rakyat Indonesia akan sama dengan membentur tembok. Jadi, kelompok ini boleh dikatakan hanya penyedia jasa demo bila ada yang memesan. Sekali lagi harus saya tekankan, masalah di Indonesia bukanlah agama, melainkan karena adanya orang atau kelompok yang memanfaatkan setiap isu agama, sekecil apapun, demi keserakahan. Inilah yang membuat Indonesia selalu panas. Gorengan agama ini memang selalu laris manis. Hal yang paling penting dipikirkan pemerintah adalah ketika demo besar berlangsung, maka jumlah ini bisa menggembung.
bisa menjadi 1 sampai 1,5% penduduk Indonesia. Ini berkisar 1 sampai 2 juta orang usia produktif dan anak-anak. Dari sini sangat tampak, sebagian besar memang orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Hanya sekedar memperlihatkan ketidakpuasannya pada beberapa situasi. Dan situasi ini lebih banyak berpusar pada personalnya sendiri. Jadi, jauh dari situasi kenegaraan. Juru bicara pemerintah harus semakin proaktif untuk bersuara, seiring dengan harus tetap berupaya memperbaiki kinerja di beberapa titik yang bolong. Atau bisa dilakukan dengan memeriksa penanggung jawabnya yang mungkin sengaja membuat bolong sebuah program. Dengan kata lain, mungkin ada upaya mensabotase. Yang pasti, di balik kelompok Salawi tetap harus ada Bohir. Tampak analisis saya ini seperti mengarah ke sebuah kecurigaan adanya sebuah konspirasi. Tetapi bila kita merenung lebih dalam, rasanya tidak ada lagi istilah dan cara menghadapinya bila sudah secara TSM merongrong negara. Terstruktur, sistematis, dan masif. Ditambah dengan sangat terang benderang di depan mata. Levelnya mungkin belum sampai ke konspirasi karena dirijennya berantakan. Atau bisa jadi ada seseorang yang sedemikian piawai bermain politik dengan membuat kondisi ketidakteraturan ini merupakan sebuah upaya pengaburan. Mungkin kalau kita bayangkan, mungkin hanya satu orang di Indonesia yang mampu melakukan hal ini. Yang kedua, kelompok kelas Bohir. Ini adalah kelompok banana-banana atau bos-bos yang super kaya, yang dengan cepat mengucurkan dana untuk menggerakkan kelompok Salawi apabila kepentingannya terganggu. Berdasarkan kepentingannya, kelompok Bohir ini bisa dibagi lagi. Adanya kepentingan yang berupa pembelaan diri dari aspek hukum akibat perbuatan masa lalu. Ada Bohir yang sedemikian kemaruk untuk memperbesar porsi bisnisnya. Ada yang menciptakan sistem atau skenario untuk robot atau boneka capres yang bisa dikendalikan. Selanjutnya, mengijon seorang kandidat capres. Dan ada juga Bohir yang membentuk konsorsium super kaya dengan menghantam sisi budaya untuk menghancurkan kesolidan Indonesia. Yang ketiga, kelompok oportunis independen. Kelompok independen ini terdiri dari sempalan atau eks-pejabat atau lebih dikenal dengan istilah barisan sakit hati. Kelompok ini bisa ditambah dengan orang-orang yang freelance, yang seolah ingin menampakkan kepakarannya yang sebenarnya tidak pakar. Dan ada juga orang yang tersandung hukum karena perbuatan kriminal. Kelompok independen ini hanya sekedar memanfaatkan momentum isu dan sebenarnya tidak bisa dimasukkan ke dalam kelompok Salawi, sekalipun mereka memposisikan diri seperti bagian kelompok ini. Kelompok oportunis yang independen ini sangat mungkin berfungsi juga sebagai pialang, sebagai penghubung antara kelompok 1, Salawi, dan kelompok 2, Bohir. Melihat ketiga kelompok ini memanglah lawan Jokowi sangat berat, bila tidak dibantu rakyat yang nasionalis dan berakal sehat. Saya bersyukur kepada Tuhan melihat manusia kurus cekeng ini selalu dilindungi Tuhan. Sampai sejauh ini mata saya melihat memang Jokowi masih berada pada trek yang benar. Tuhan menempatkan banyak orang-orang baik di sekelilingnya. Orang-orang baik ini harus terus membuka mata terhadap inner circle di seputaran Jokowi, yang mungkin tetap bermain 2 bahkan sampai 3 kaki. Terkadang saya merenung, mengapa kita selalu mengatakan
lawan Jokowi. Rasanya ada yang salah pada integritas diri kita sendiri. Kalau kita mau jujur, lebih tepat kita katakan Jokowi kita korbankan menjadi bemper kita. Masalah yang tercipta sebenarnya bukan bermuasal dari Jokowi. Sebenarnya, semua masalah muncul akibat timing yang tidak tepat dari kalangan sempalan yang merasa dirinya sudah kuat, berani keluar setelah sekian lama memendam diri dan selalu dielus-elus. Sayang, ketanggor dengan terpilihnya Jokowi. Karena kebetulan Jokowi yang berada di depan, akibatnya dia yang pertama dihantam. Terus-menerus, sampai sisi pribadi dan keluarganya. Rasanya kita menjadi bangsa yang tidak fair. Apa yang terjadi jika Jokowi menyerahkan saja semuanya kepada proses seleksi alam? Bisa saja dia mengatakan, 2024, saya tidak mau lagi ngapa-ngapain. Saya mau ngurus cucu, urus dewek Indonesia. Langsung, jur, ditinggalkannya untuk tidur dengan lega. Dan harus kita akui, dia pantas memperoleh itu semua. Apakah selanjutnya kita berani mengatakan tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja sepeninggal Jokowi? Siapkah kita? Bila terjadi Jokowi meninggalkan semua urusan, rasanya akan bersorak semua para petualang politik, berlomba memanfaatkan kelompok Salawi. Sementara kalangan yang berpikir sehat hanya bisa melihat, terharu, dan menangis. Ya, kelompok berakal sehat ini merasa tidak sanggup melakukan cara-cara yang brutal. Inilah kekuatan kelompok ini yang sekaligus kelemahannya. Kekuatan yang mempersatukan NKRI berangkat dari rasa sebangsa dan sekaligus kelemahannya yang dimanfaatkan kelompok-kelompok yang ingin merecoki negara ini dengan tidak pernah menganggap bahwa masih ada orang lain. Di sisi kelemahan inilah negara selalu diobrak-abrik dan kita hanya bisa melihat dan melihat. Saya tidak tahu korelasinya. Ketika masih di awal COVID, Maret 2020, saya sudah men-share di beberapa grup WA bahwa kita harus siap hidup di bawah bayang-bayang COVID. Dan ternyata Jokowi juga akhirnya menyatakan hal yang sama. Dari sini saya mengerti bahwa dia orang yang waspada. Ditambah, ketika saya melihat betapa keras kepalanya Jokowi ketika melawan COVID yang sampai sekarang tidak jelas juntrungannya, terkuak sebuah kenyataan. Memang dia sangat mengasihi bangsanya, mengasihi rakyatnya. Dia tahu tantangan di hadapan Indonesia tidak mudah ke depannya, bahkan makin berat. Tampaklah dia ingin memastikan calon penggantinya adalah seorang yang ulet dan pekerja keras. Jokowi adalah manusia yang hidup berdasarkan realitas. Dia hidup dalam dunia nyata seperti kita semua. Ketiga kelompok di atas memang tampak sangat berniat mencari antitesa Jokowi. Mereka benar-benar mencari sosok yang sangat berseberangan kutub. Dan mereka berhasil. Mereka mendapatkan calon yang memiliki sifat ambivalen, yang berada pada dua dunia, sampai-sampai tidak menyadari apakah benar dia telah bekerja atau tidak. Dia tidak peduli integritas, bahkan semua hal tidak dia pedulikan, dikarenakan dia hidup di dunia awang-awang. Sebagaimana dia sering pidato, visi dan misi tidak penting. Jadi tidak heran, apapun yang dipegangnya akan hancur berantakan. Inilah antitesa Jokowi. Hidup di dunia lain, bukan hidup berdasarkan realita. Melihat keberadaan tokoh ini adalah antitesa Jokowi, maka saya tidak tertarik untuk membahasnya. Karena sebenarnya dia tidak akan pernah melakukan apa-apa. Semua dijalaninya bagaikan robot.
Sebuah sistem atau skenario yang telah disiapkan Bohir itu yang akan dilakoninya. Jadi tidak berguna sama sekali membahas manusia robot ini. Ada satu hal yang membuat saya salut melihat Jokowi. Konsep berpikirnya dengan menerapkan konsep berpikir seorang engineer. Meletakkan masalah di atas meja, kemudian menganalisa dari banyak sudut pandang gambar. Outputnya, Jokowi tidak tertarik mencampuri apapun yang dilakukan antitesanya ini. Dia hanya manggut-manggut mendengarkan celotehannya. Mata Jokowi lebih awas melihat yang tidak terlihat orang lain. Dia cenderung mengikuti gerak catur si pembuat sistem untuk robot antitesa dirinya itu. Dan konektivitasnya dengan para cheerleaders di lapangan. Memang, bila tidak ada ketiga kelompok ini, maka robot antitesa tidak akan bisa apa-apa. Karena memang tidak ada yang bisa dia jual dari dirinya. Memanglah yang harus diwaspadai adalah ketiga kelompok ini. Untuk kelompok pertama, kelompok Salawi, juga sebenarnya tidak terlalu berarti. Dengan memutus aliran dana, kelompok ini tidak akan bisa berbuat banyak. Tetapi kalangan Bohir juga tidak kalah pinter. Jasa kurir dimanfaatkan, dana mengalir kembali dengan menggunakan dus, kresek, dan lain-lain. Sekalipun dana itu mungkin sudah disunat juga, tetap mereka terima. Karena inilah, dalam tanda kutip, kadar dosa kalangan Salawi ini tidaklah terlalu besar. Walaupun demikian tetap mengganggu kestabilan politik dengan kelakuan mereka yang selalu menabrak hukum. Terus-menerus ribut, seolah aparat tidak berdaya menghadapinya. Adanya realitas terhadap gangguan Tibum dan Tipmas seolah-olah ditiadakan dan hanya mengawal terus setiap ada demo. Di samping itu, kerusakan yang mereka akibatkan semua selalu ditanggung negara. Sampai kepalanya sendiri benjol tetap ditanggung negara. Negara kita memang sangat murah hati. Kemudian dimaafkan dengan materai 10.000. Selanjutnya dibekali dan diberi transport untuk kembali ke rumah masing-masing. Nalar rakyat yang berpikiran sehat dan taat pada hukum serasa dikencingi terus-menerus. Begitu simpel penyelesaiannya. Para pejabat berwenang hanya berkata, mereka kan rakyat kita juga. Begitu enteng. Seolah-olah tidak ada jalan lain sebagai solusi supaya tidak terulang kembali. Negara sebenarnya bisa melakukan upaya paksa. Misalkan berbentuk kerja sosial dengan mempersiapkan satu pulau untuk ditanam palawija selama 1-2 musim tanam. Setiap orang diwajibkan menggarap 1 hektar. Harus menghasilkan sesuai takaran hukum yang diberikan negara. Minimal dengan seperti ini semakin banyak pulau yang produktif. Dan memungkinkan juga para pekerja paksa sosial ini menjadi betah dan tidak berdemo lagi. Sekaligus mengurangi pengangguran dan kepadatan penduduk. Atau bisa juga dengan mencari solusi lain yang lebih baik. Yang terpenting, tujuan utamanya tercapai, adanya penegakan dan kepastian hukum yang mendidik. Untuk kelompok 2, kalangan Bohir, memang harus diberi sanksi hukum yang keras dan tegas. Disinilah kesulitan seorang Jokowi. Pejabat yang ditugaskan bisa ares-aresan, malas-malasan mengejar secara hukum. Karena bisa jadi dahulu dia adalah anak buah sang Bohir, bila sang Bohir mantan pejabat. Atau dia sudah terkena trik sulap bernama ATM bersama, yang mengakibatkan saling memegang kartu truf. Sebenarnya yang paling berbahaya dari tipikal Bohir ini adalah kelompok yang ingin menghancurkan kesulitan Indonesia.
Ini jelas sudah berupa tindakan makar yang terselubung, amat sangat berbahaya. Untuk kelompok ini harus dikejar sampai ke akarnya. Untuk kelompok 3, sebenarnya hanya manusia-manusia yang gampang melihat masa depannya sendiri. Mereka tidak tertarik melihat masa depan Indonesia. Mata mereka hanya melihat kondisi sekarang. Jadi, bukan manusia-manusia yang visioner. Lebih keras saya katakan, tidak berguna secara bangsa dan negara. Mereka hanya secara akademik baik, tetapi kehidupan sosial masyarakatnya sangat rendah. Ini dikarenakan tidak memiliki empati kerakyatan. Walau secara teori yang bersangkutan memahaminya, dan memang berhenti hanya sampai di situ, hanya memahami. Hidupnya terlalu individualistis. Untuk kelompok ini lebih baik dibiarkan. Biarlah mereka mencari makan melalui hoax di YouTube atau Twitter. Sebenarnya mereka sendiri malu dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mata masyarakat menatap mereka dengan alis miring sedikit saja, itu sudah merupakan hukuman berat bagi mereka. Karena sebenarnya di hati kecilnya mereka tahu bahwa mereka bisa memberikan tenaga dan pikirannya untuk rakyat dengan cara yang lebih elegan. Sayang, tidak mereka lakukan. Yang harus dikejar dari kelompok 3 ini adalah pialang-pialang gelap yang menghubungkan kelompok 1 dan 2. Pertanyaannya, apakah negara kita akan kalah dengan 3 kelompok ini? Sangat jelas tidak. Seberapa kuat juga pendanaan mereka sudah pasti kalah kuat dengan dana negara. Permasalahannya, dana bohir tidak kunjung habis. Dari mana sumbernya? Disinilah Menteri Keuangan dan OJK harus mencari tahu. Di samping itu, otoritas imigrasi juga harus semakin teliti. Bahkan bila perlu, Bank Indonesia melakukan cek dan recheck nomor seri uang. Kalau perlu sampai ke pengawasan maksimal pencetakan uang. Termasuk siapa saja yang pernah memiliki akses ke situ. Otoritas di bidang pasar saham dan komoditas juga perlu diamati terhadap kemungkinan criminal profit taking dengan memainkan kenaikan atau penurunan value yang diatur dalam selang waktu yang singkat secara kong kali kong. Istilah usang, follow the money, perlu dipelototi benar-benar. Berawal dari hulu sampai ke hilir dan kemudian dilakukan langkah sebaliknya dari hilir ke hulu. Jadi akan jelas aliran dana dari mana ke mana serta dari dalam atau dari luar negeri. Sungguh berat yang akan dialami Indonesia menjelang 2024. Inilah yang dipikirkan Jokowi. Tongkat estafet harus berlanjut ke tangan yang tepat demi kesinambungan pembangunan. Bangsa kita tidak memiliki banyak pilihan capres pada saat ini. Karena lembaga survei menyodorkan yang dari dahulu itu-itu saja. Mudah-mudahan untuk ke depan, lembaga survei mau membantu rakyat Indonesia untuk mengorek tokoh lebih jauh ke akar rumput, lalu mengangkatnya ke permukaan. Saya sangat berharap lembaga survei mau menambah effort mereka untuk membantu partai. Banyak kok anak bangsa ini yang bagus-bagus. Untuk memunculkan atau mengkarbit capres sekarang ini sudah terlambat. Sebaiknya partai-partai memoles saja apa yang sudah ada di mata masyarakat. Siapkan jawaban yang elegan terhadap track record dan biografi calon. Karena internet akan membongkar semua. Keterbukaan informasi tidak bisa dihindari. Tidak ada memang yang sempurna. Yang diperlukan adalah jawaban yang elegan dan masuk nalar. Bila partai memiliki kandidat yang baik dan mumpuni, segera ajukan untuk menjadi menteri atau pejabat publik di tahun 2024. Janganlah kesempatan muncul itu diberi pada kader yang abal-abal atau keluarga sendiri. Ya, bangsa ini akan tetap susah ke depannya karena kader yang baik tidak mendapat kesempatan muncul ke publik.
Ya, pemilu jadwalnya sudah pasti setiap 5 tahun. Tetapi setiap mendekati pemilu, partai-partai selalu kagetan tanpa sadar ngedumel. Dilala, kok wis pemilu maning? Kok cepet tenan yo? Salam, majulah Indonesia.